Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifa Hanifah di acara podcast Open Mind program Madinah Persis TV pada Ramadan tahun ini. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas seputar copywriting dalam digital marketing. Dan Alhamdulillah nih saya sudah bersama seorang freelance copywriter yaitu Teh Amilah Kisti. Selamat sore Teh Amilah. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke Teh, mungkin Teteh mau menyapa-nyapa dulu para penontonnya, boleh Teh? Ya, selamat sore semuanya sahabat Madinah Versis TV yang dimuliakan Allah. Semoga Ramadannya berjalan dengan lancar. Tinggal beberapa hari lagi menuju Idul Fitri. Tidak ada gangguan dan hambatan, semuanya lancar berkah. Tetap semangat. Oke, ngomong-ngomong soal copywriter nih Teh, kan sekarang emang pembahasannya copywriting gitu ya dalam digital marketing. Nah sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin masih ada yang bingung nih Teh soal copywriting. Apa sih itu copywriting gitu? Nah mungkin Teteh bisa jelasin dulu nih, apa sih copywriting itu? Iya, mungkin kalau di tahun 2012-2013 masih agak asing ya mendengar kata copywriting. Tapi kalau sekarang di era digital ini, orang-orang yang mungkin belum paham tapi pasti sudah pernah kalau hanya mendengar saja istilah copywriting ya. Copywriting ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1800-an. Lalu udah lama banget. Makanya kenapa copywriting ini disebut ilmu kepenulisan klasik untuk menulis iklan gitu. Jadi kalau zaman dulu medianya mungkin masih koran ya. Ya kenapa disebut ilmu kepenulisan? Karena dulu medianya masih belum ada seperti sekarang ya, belum ada gadget, belum ada TV, masih cuma nulis-nulis doang, koran seperti itu. Dilihat dari katanya ya, padanan katanya itu ada dua kan, ada copy dan ada writing. Kalau copy itu sendiri dia adalah si hasil penulisannya. Seperti kita sering melihat ada billboard, terus pamflet, banner, sales email gitu yang ada, kita suka dapat email-email dari marketplace misalnya ya, masuk ke email kita penawaran dan lain sebagainya sampai ke katalog produk, itu merupakan copy atau hasil penulisan tadi. Kemudian ada copywriting. Copywriting itu adalah tekniknya, jadi merujuk kepada bagaimana proses penulisan si copy-nya tadi itu. Kalau secara umum copywriting ini artinya adalah seni dan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk menulis sesuatu secara detail untuk melakukan penjualan gitu, untuk mengharapkan orang lain itu melakukan tindakan yang kita inginkan gitu. Jadi yang persuasif dan yang menggoda gitu ya, menggoda orang lain untuk wah lihatnya aja udah ini pengen beli nih, tertarik nih. Nah, seperti itu copywriting. Jadi copywriting itu memang terfokus pada marketing gitu. Iya. Sama sifatnya itu mengajak gitu ya, persuasif. Nah, oke Teh, mungkin Teteh bisa ceritain sedikit nih pengalaman Teteh awal mula kok bisa berkecimpung ke dunia copywriting. Nah, mungkin Iya. bisa diceritain. Ini sebenarnya sedikit lucu apa gimana ya dulu tuh. Jadi sebenarnya dulu itu saya pribadi sama sekali tidak tahu apa yang disebut dengan copywriting, mengenal tidak pernah gitu, apalagi berkecimpung di dunianya. Cuma tahun 2013, sekitar 2013 ketika melahirkan anak pertama, itu dulu kan di rumah bosen gitu, pengen melakukan sesuatu apa ya gitu kira-kira yang bisa dilakukan dari rumah tanpa meninggalkan tugas utama sebagai seorang ibu. Mulailah jualan online dari situ, dari tahun 2013. Terus sering setiap hari tuh posting-posting iklan kayak gitu kan, yang dari mulai dulu kontennya tuh cuma di order sis atau cuma gambarnya dan harganya doang, minat order kayak gitu-gitu doang, sampai pada akhirnya semakin hari saya tuh jadi ketagihan nulis iklan. Jadi kejadian apa yang dialami hari ini saya tuangkan dalam bentuk iklan produk yang akan saya jual hari ini gitu. Jadi ini enaknya apa ya?
oh tadi habis nyuci capek banget nih, ini mau jual popok kain, oh diiklaninnya disambung-sambungin, nah seperti itu. Sampai pada suatu hari ada temen yang komen, karena kebetulan waktu itu di setiap postingan iklan yang saya posting di media sosial suka ramai komentar. Bukan ramai pembeli ramai komentar, jadi selalu ada yang komen aja lucu iklannya atau gimana, jadi tertarik sama iklannya dulu sebelum produknya gitu. Sampai akhirnya suatu hari ada temen yang inbox itu tanya, teh katanya teteh copywritingnya bagus katanya, ikut kelas di sini ya. Gengsi dong ya, copywriting apa nggak tahu gitu. Searching dulu di Google, gengsi ya kalau bilang copywriting apa, searching dulu. Oh copywriting teh ini. Oh oh iya makasih, jawabnya aja gitu. Oh, dari sana baru tahu istilah copywriting. Jadi yang selama ini saya lakukan itu adalah copywriting gitu. Dulu seperti itu. Sampai akhirnya semakin hari semakin banyak yang tertarik dengan konten iklan yang saya posting. Ada beberapa tawaran untuk mengerjakan proyek iklan mereka dari beberapa orang teman, ya awalnya teman-teman dekat, saudara, dan ada yang dikenalkan lagi sampai beberapa brand sudah mempercayakan iklannya gitu sampai hari ini, alhamdulillah. Seperti itu. Masya Allah sekali. Berarti emang udah cukup lama ya Teh, dari 2013 2013 gitu ya. Udah lumayan cukup lama. Kira-kira nih Teh, tugas apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh copywriter gitu, selain harus menulis aja gitu? Apakah ada tugas yang lainnya gitu yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kalau tugas utama seorang copywriter itu memang menulis dan mengolah konten iklan itu sendiri gitu. Semenarik mungkin sampai si calon konsumen itu tertarik untuk melakukan tindakan yang kita inginkan gitu. Cuma selain itu si copywriter ini juga dia harus melakukan semacam riset-riset ya. Riset-riset misalnya tren kopi apa yang sedang marak saat ini, yang sekiranya akan lebih menjual seperti itu. Mungkin lebih banyak itu saja ya, riset dan pengolahan kontennya aja. Jadi emang nggak langsung nulis aja gitu, tapi harus butuh persiapan riset dulu gitu. Nah selain riset ada gak kebutuhan-kebutuhan lain gitu Teh dalam menulis copy untuk menjadi copywriter gitu? Ada sih ya, mindset ya yang terutama untuk menjadi copywriter itu kita harus punya mindset seorang psikolog. Mindset seorang psikolog. Karena copywriting ini kan dia itu tujuan utamanya untuk menggerakkan hati itu Allah ya. Menggerakkan calon konsumen untuk tertarik pada produk yang kita tawarkan. Maka sebelum itu kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar calon konsumen kita gitu. Kenapa harus jauh-jauh harus jadi psikolog? Enggak ya, gue harus kuliah 4 tahun S1 psikologi terus profesi, enggak. Kita hanya harus paham dasar-dasar psikologi dasar manusia aja. Kayak misalnya kalau perempuan itu mereka sukanya apa, butuhnya apa, senangnya diperlakukan seperti apa. Kalau laki-laki itu gimana. Jadi nanti konten iklan yang kita hasilkan kalau menjual gamis misalnya, lebih ke misalnya ini gamisnya flowly jatuh, misalnya cuttingnya membuat kita nampak langsing dan lain sebagainya, kan itu disukai perempuan. Nah hal-hal seperti itu wajib kita pelajari kalau menjadi seorang copywriter. Terus selain itu kita juga harus kreatif, karena kalau konten iklan itu biasanya kalau di awal kan ya udah ngebosenin, ke bawahnya itu orang males baca. Sedangkan kita kadang-kadang naruh call to action istilahnya, atau kita harus order di mana atau kemana, itu kadang di tengah atau di akhir. Kalau dari awal aja orang udah males baca, gimana orang bisa sampai gitu ke tujuan kita. Seperti itu. Jadi harus sekreatif mungkin dari awal kalimat gitu. Seperti misalnya ada di clickbait YouTube, nulis apa di awalnya, nanti pas masuk oh jadi orang tertarik terus untuk baca. Terus harus punya kemampuan menulis yang efektif. Karena copywriting itu kan biasanya dia agak pendek gitu ya, kalimatnya lebih efisien. Jadi seefektif mungkin pemilihan kalimatnya, tapi tetap tersampaikan kepada calon konsumen dengan baik.
Selain itu menguasai Puebi juga mungkin ya. Iya, karena kan nanti titik komanya tuh kan kadang-kadang kita baca iklan, kalau misalnya beberapa paragraf nggak ada enternya itu kadang kita ngos-ngosan. Capek ya Kita Teh. kita cuma baca, tapi kadang-kadang satu kalimat ini sendiri ngap gitu ya, ngap sendiri. Kalau dikasih enter itu si pembaca justru ada jeda untuk bernapas dulu baru lanjutin lagi. Itu juga berpengaruh gitu sebenarnya pada penulisan konten. Hal seperti itu mungkin harus dikuasai oleh seorang copywriter. Berarti lumayan cukup banyak ya Teh. Makanya untuk menjadi copywriter juga butuh ilmunya gitu ya Teh. Tadi dari dasar psikologinya ternyata kita harus tahu gitu ya Teh. Nah, ada juga yang namanya content writer. Nah, emang bedanya apa sih Teh perbedaan antara content writer gitu dengan copy copywriting gitu? Kan sama-sama menulis gitu ya. Kayak kembar tapi beda gitu ya. Mirip tapi nggak sama sebenarnya. Kalau kedengerannya ya orang bilang content writer, copywriter kayak itu aja, nulis-nulis aja. Apalagi di beberapa perusahaan itu biasanya ada di bagian marketing atau editor. Jadi di divisi yang sama gitu ya, content writer dan copywriter ini. Tapi sebetulnya ada beberapa perbedaan yang signifikan di antara dua profesi tersebut. Kalau misalnya copywriter, dia itu tugasnya kan menulis konten yang persuasif tadi untuk meningkatkan penjualan tulisannya itu. Kalau content writer itu dia lebih menulis yang relevan dengan permintaan klien, tapi tulisannya tuh lebih panjang-panjang. Jadi kayak artikel website. Nah, itu dia content writer. Terus di prioritasnya juga kalau tadi copywriter untuk meningkatkan penjualan, kalau content writer ini dia lebih untuk mengedukasi dan memberikan hiburan. Jadi seperti menulis informasi produk seperti itu misalnya, atau apa yang berhubungan dengan produk tersebut ditulis di website. Nanti kalau misalnya orang cari itu akan ada terus-menerus, akan ada informasi tentang sabun mandi A misalnya, akan ada kandungannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau di copywriter itu dia membuat kontennya agar dibeli saat itu juga, misalnya seperti itu. Di ini juga pekerjaan ya, jenis profesi. Kalau copywriter biasanya dia itu jadi editor, nantinya dia jadi art director untuk jenjang karirnya. Nah, kalau di content writer dia itu biasanya nanti setelah jadi editor jenjang karirnya jadi asisten manajer. Seperti itu. Jadi perbedaannya cukup signifikan sebetulnya. Jadi nggak sama gitu walaupun nulis tapi beda juga gitu. Kalau copywriting itu lebih lebih mempromosikannya, mengajak. Kalau misalkan content writer itu lebih mengedukasinya gitu. Iya. Oke, Teh, mungkin selanjutnya nih karena copywriting itu juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjadi profesi yaitu copywriter. Nah, menurut Teteh memilih profesi seperti itu gitu ya sebagai copywriter apakah memang layak gitu ya? Apakah bagus apalagi bagi kita sebagai perempuan gitu yang nantinya butuh kesibukan juga. Ini layaknya dalam segi apa ya? Kalau profesi menurut saya semuanya layak ya, insya Allah. Setiap profesi tidak ada yang rendah, tidak ada yang ini, semuanya insya Allah selama dilakukan tidak keluar dari syariat itu layak. Tapi mungkin ini lebih ke secara materi ya. Ke secara materi profesi copywriter dewasa ini itu sudah cukup menjanjikan ya. Apalagi di era digital seperti ini yang sedikit-sedikit butuh medsos gitu. Sedikit-sedikit larinya ke YouTube kan. Tulisan-tulisan si copywriter ini apalagi yang copywriting ini kan evergreen ya, jadi dia ilmu yang tidak lekang oleh waktu. Bayangin aja dari tahun 1800 dulu itu sampai sekarang masih relevan gitu ya digunakan, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu teks doang, tulisan doang, tapi sekarang udah merambah ke media kayak YouTube, ya sosial media yang kayak gitu. Ini tuh
bicara gaji aja ya, misalnya teman saya yang di Malaysia dia udah copywriter profesional, kalau dirupiahkan bayarannya itu 1 jamnya itu sampai 250.000 rupiah. Bayangin ya, kalau kerja sehari itu 8 jam berapa gitu, dalam sehari dapat berapa sebagai copywriter. Kalau di kita di Indonesia itu biasanya di perusahaan menyesuaikan dengan UMR masing-masing kota. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan besar yang memang menyesuaikan juga, misalnya ada yang sampai 10 juta per bulan atau berapa. Minimal-minimalnya aja nih ya, saya kalau nulis satu konten iklan yang pendek banget, cuma 3 atau 4 kalimat, itu bisa dihargai 15.000 sampai 25.000 rupiah. Kalau ada yang order, 10 nih buat Instagram, lumayan gitu dalam sehari. Nah seperti itu mungkin. Belum lagi nanti kalau sudah menjadi seorang copywriter, biasanya orang tertarik juga untuk menawarkan endorsement ke kita. Saya lebih banyak seperti itu, misalnya orang nawarin, tolong promosiin produk saya dong ya, kayak gitu kan lumayan juga gitu. Jadi kalau ditanya layak atau tidak, insya Allah ya kalau dikerjakan dengan ikhlas layak. Ya berarti memang cukup layak gitu, apalagi dari segi materi ya teh, layak banget gitu. Nah untuk memuaskan nih, kan nanti ada yang minta promosiin kan ke kita. Nah gimana supaya yang meminta mempromosikan ke kita tuh biar puas gitu. Jadi apa aja yang harus kita hindari gitu untuk menjadi copywriter itu. Jadi hal-hal yang harus kita hindari ketika menjadi seorang copywriter. Ini selalu saya bilang kalau di mana-mana isi materi tentang copywriting, seorang copywriter itu yang paling utama adalah tidak boleh egois. Ya. Jangan sampai membicarakan diri sendiri, jadi hanya berbicara tentang diri sendiri sampai lupa memasukkan inti dari fungsi manfaat produk yang akan kita ini. Maksudnya diri sendiri bukan saya, diri sendiri itu maksudnya produknya. Misalnya, produk saya adalah terbaik dan gitu ya, tanpa melihat kebutuhan orang lain, si calon customer kita gitu. Karena apa? Karena orang itu tidak akan benar-benar peduli pada diri kita kecuali pada diri kita itu ada hal yang mereka butuhkan. Siapapun misalnya orang di sekitar kita tidak akan benar-benar peduli pada kita kecuali dalam diri kita ada hal yang mereka butuhkan. Termasuk siapa? Suami misalnya, pasangan, istri. Mereka butuh kita untuk sehidup sesurga misalnya. Maka dari itu kita bisa bersinergi gitu. Apalagi ini calon konsumen. Kalau dalam diri kita tidak ada yang mereka butuhkan, apa yang mau dilihat gitu dari kita. Makanya jangan terus berbicara tentang produk sampai lupa untuk menawarkan apa yang dapat kita berikan, solusi apa yang dapat kita tawarkan gitu pada calon konsumen. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan menjual pada satu orang saja. Jangan menjual pada banyak orang. Misalnya gini, mau jual sendal laki-laki ditawarkannya ke perempuan, ke anak-anak, enggak. Jadi harus ada target market. Target market kita siapa? Kita membuat kopi yang sesuai dengan target market kita. Misalnya jual pakaian perempuan, tapi di situ awalannya pakai bapak-bapak, yuk enggak ya, kecuali bapak-bapak yuk dibeli buat istrinya, kecuali kayak gitu. Nah gitu, jadi menyesuaikan dengan target market. Jangan menjual pada banyak orang, tapi fokuskan misalnya satu orang siapa target market kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin jangan membuat kopi yang membosankan mungkin ya, seperti tadi di awal. Kalau kita di awal aja udah nggak enak baca, ke bawahnya mungkin orang gak mau beli. Mungkin hal-hal yang harus dihindari mungkin seperti itu. Jadi kita tuh harus pinter-pinter gitu ya mengolah kata supaya orang-orang gak bosen. Terus jangan egois juga gitu ya. Jadi harus menjelaskan apa sih yang mereka butuhkan itu apa gitu. Harus memikirkan kepada hal gitu. Terus harus juga memikirkan target marketing kita. Nah teh, barangkali nih para penonton Madinah Persis TV ingin juga menjadi seorang copywriter. Nah kalau berdasarkan pengalaman teteh pribadi gitu ya, menurut teteh berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk menjadi seorang copywriter yang mahir gitu?
Kalau ditanya bagaimana berapa lama Ya, waktu berapa yang lama? kita butuhkan untuk menjadi seorang copywriter yang mahir, saya juga belum bisa menjawab ya. Karena saya juga sebenarnya belum mahir, masih freelance copywriter. Tapi yang saya tahu itu kan di dunia ini ada, menurut Abraham Maslow ya, kalau di dunia ini kan biasanya manusia itu ada 4 tahap belajar, ada 4 tahapan belajar. Yang pertama unconscious incompetence. Jadi yang pertama itu dia tidak tahu kalau dia tidak mampu. Dia tidak tahu kalau dia tidak mampu. Tahapan yang pertama manusia dalam belajar itu begitu. Kita tuh nggak tahu apa-apa tentang ilmu copywriting, tapi kita juga nggak tahu kalau kita tuh nggak mampu gitu. Jadi nggak peduli istilahnya, atau mau belajar juga enggak gitu. Jadi masih masa bodoh gitu. Nah, di sini mungkin kita perlu lebih banyak motivasi ya di tahapan ini, motivasi dan rangsangan agar belajar kita lebih tergugah, misalnya ini pengen belajar nih, pengen tahu gitu ya. Nah gitu. Nanti naik di tahapan kedua, dia ada dia udah tahu kalau dia tidak mampu gitu, tapi masih tidak mampu ya. Jadi udah tahu, tapi udah tahu kekurangannya, tapi dia masih belum tahu gimana caranya. Di sana dia nanti cari cara. Oh, kekurangan saya di sini nih. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki? Misalnya, oh udah tahu nih kalau saya belum bisa nulis sebagus itu, tapi apa ya yang harus diperbaiki? Mulai nih, mulai ada dia, mulai oh mau belajar gimana caranya, mulai tanya-tanya ke orang, mulai baca-baca gitu. Kemudian yang ketiga, dia itu sudah tahu dan sudah mampu. Jadi dia sudah tahu kalau dia oh saya bisa nih, udah bisa nih, misalnya udah mulai bisa nulis enak, terus kontennya udah mulai disukai banyak orang. Oh udah mulai nih. Nah biasanya di sini dia udah mulai cari-cari ilmu-ilmu baru. Wah apa nih yang bisa dilakukan agar kontennya itu lebih menarik lagi, lebih segar lagi di tahapan yang ketiga ini. Nanti ada di tahapan terakhir yang keempat. Yang keempat itu dia tidak tahu kalau dia sudah mampu. Justru kalau kata ilmu padi, semakin tinggi semakin merunduk. Dia tuh udah banyak tahu, istilahnya udah expert. Kalau dibilang jam terbangnya itu mungkin dia udah 10.000 jam terbang gitu. Tapi dia nggak sadar kalau dia sudah sebagus itu misalnya. Nah, di tahapan ini biasanya orang dia melakukan sesuatu, kayak kalau ini nulis copywriting, nulisnya itu udah sampai nggak mikir lagi. Udah sampai dia sambil masak juga bisa nulis gitu. Atau lagi ngapain, lagi jalan, lagi apa, ting 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 muncul ide-ide gitu ya. Udah muncul ide-ide. Nah, sampai pada akhirnya mungkin di tahapan ini dia itu bisa mengajarkan ilmunya pada orang lain. Justru gitu ya di tahapan keempat ini. Butuh berapa lama untuk seperti ini di tahapan mahir atau tahapan keempat ini? Itu kalau menurut teori kurang lebih 10.000 jam terbang. Hitung aja 10.000 jam terbang. Kalau misalnya sekarang latihan atau nulis terus harus 10.000 sampai 10.000 jam misalnya. Yang jadi kuncinya sih cuma satu ya, latihan. Dari tahapan awal yang tadi sampai tahapan yang keempat, kalau tanpa latihan itu semuanya hanya omong kosong belaka. Gak akan ada progres apapun gitu dalam menulis copy sama sekali. Jadi kalaupun misalkan yang udah bisa nih, udah bisa nulis, tapi dia males latihan, akan banyak tren-tren baru gitu ya, ilmu-ilmu baru yang lahir dan muncul dari orang lain, sehingga dia ketinggalan pada akhirnya. Tulisannya nggak seger lagi, kopinya tuh nggak menarik lagi gitu. Jadi yang terpenting apa yang harus dilakukan? Latihan. Mulai kapan? Ya dari sekarang gitu, dari sekarang kapan lagi. Ya, jadi untuk menjadi mahir gitu dalam copywriter itu emang butuh proses gitu ya, butuh waktu yang lama, dan kuncinya tadi selain apa tadi teh
kita juga harus berani mencoba gitu ya. Iya. Berani mencoba, kemudian memahami apa kekurangan kita, dan intinya harus konsisten gitu, harus terus belajar. Mungkin tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya Teh. Alhamdulillah sudah tidak terasa ya Teh. Tadi kita udah belajar apa itu copywriting, kemudian tadi dari tugas-tugasnya apa, kebutuhannya apa yang harus kita hindari, dan masih banyak lagi ya. Tadi juga pengalaman Teteh sudah diceritakan. Semoga pembahasan mengenai copywriting dalam digital marketing ini bisa bermanfaat untuk para penonton Madinah Persis TV. Mungkin Teteh ada lagi pesan-pesannya untuk para penonton, boleh? Untuk sahabat Madinah Persis TV di rumah, mungkin jangan pernah takut untuk mencoba ya. Terus jangan lupa juga untuk terus latihan dan mengasah skill. Yakin aja bahwa dalam diri kita ada suatu potensi yang mungkin kita nggak pernah sangka-sangka sebelumnya, dan justru itu menjadi jalan bagi kita untuk membuka jalan rezeki kita gitu ya. Jangan pernah menyerah istilahnya, terus belajar dan tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Teh Amila yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing ilmu di podcast kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Teh. Iya. Baik, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.